anggota Polda Jateng, Dinas di Polres Purworejo, Polsek Luwano atas nama Aibda Lutfi, jabatan Babin Kantipmas Luwano, yang telah merusak, bujuk, memaksa istri saya berselingkuh dengan istri saya, melakukan perzinaan. Itu pun dilakukan di rumah saya dan sampai digerebek sama warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersubeno Arif dari Forum News Network. Aibda Aziz Lupi, ini Aibda ini Ajun Inspektur Polisi 2 ya. Ini jadi pangkatnya Bintara Tinggi. Ini anggota Polri yang bertugas sebagai Babin Kamtipmas di Polsek Luwano, Polres Purworejo, Jawa Tengah. Ini resmi dipecat hari ini ya, hari Selasa tanggal 8 November 2022. Aibda Aziz Lupi dinyatakan terbukti melakukan tindakan perselingkuhan dengan istri seorang anggota TNI. Upaya pemberhentian tidak hormat PTDH Aibda Aziz ini dipimpin oleh Kapolres Purworejo, AKBP Muhammad Purbaja. Purbaja atau Purbaya ya ini. Ini ejaannya ejaan lama ya. Ini pada hari ini Selasa tanggal 8 November 2022. Hari ini kami melaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat Saudara Aziz Lupi karena melakukan tindakan yang mencoreng institusi Polri. Ini merupakan bentuk tegas pimpinan Polri, dalam hal ini Polda Jawa Tengah, untuk menindak seluruh anggota yang melakukan pelanggaran. Itu tegas Purbaya kepada wartawan. Kasus Aibda Aziz Lupi ini heboh di media sosial ya, karena kalau nggak salah kemarin itu ya, seorang prajurit TNI bernama Sertu Anwar itu videonya viral. Dia membuat sebuah video yang ditujukan kepada Kapolri, Panglima TNI, dan sejumlah petinggi Polri dan TNI serta instansi lainnya. Dia ini mengadukan karena istrinya itu telah diselingkuhi oleh Aziz Lupi. Selamat siang, memperkenalkan diri, saya Sertu Anwar, Dinas di Dewarana Tegal. Izin Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Irwasum, Bapak Kasat, Kapolda Jateng, Bapak Pangdam Patimonegoro, dan POM TNI, dan Jaksa Muda Pidana Militer. Selamat siang, saya Anwar. Ada permasalahan terkait keluarga saya telah dirusak oleh anggota kepolisian, anggota Polda Jateng, Dinas di Polres Purworejo, Polsek Luwano atas nama Aibda Lutfi, jabatan Babin Kantipmas Luwano, yang telah merusak, bujuk, memaksa istri saya berselingkuh dengan istri saya, melakukan perzinaan. Itu pun dilakukan di rumah saya dan sampai digerebek sama warga. Saya berpikir, begini apakah polisi ini tidak punya otak atau tidak dididik sama Bapak Kapolri atau Bapak Kapolda? Suka nidurin istri orang, apalagi saya tentara. Apakah perlu saya melakukan hal-hal di luar tindakan hukum? Aku bisa membunuh oknum polisi Aibda Aziz Lupi karena dia telah merusak rumah tangga saya, karena telah melakukan perzinaan, meniduri istri saya dengan bujuk rayu dan paksaan. Aibda Aziz Lupi telah menghina saya sebagai anggota TNI, bahwasannya TNI itu susah, kiri, dan saya TNI selalu meninggalkan keluarga, dan saya tentara itu tidak level dengan polisi. Mohon izin Bapak Kapolri, apakah oknum Aibda Aziz Lupi masih pantas dinas di instansi kepolisian? Tuntutan saya, Aibda Aziz Lupi harus dipecat karena Aibda Aziz Lupi telah merusak instansi kepolisian dan merusak rumah tangga saya dan telah menghina instansi saya. Terima kasih, selamat siang. Video tersebut viral dan membuat murka Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Beda ya tadi Aziz Lufi, tapi yang ini adalah Ahmad Lutfi. Ada anggota Polri yang berbuat asusila, sekarang juga saya tunggu PTDH-nya. Tidak usah ragu-ragu, upacarakan di sini, tegas Lutfi itu kemarin ya. Jadi ibarat bisul kalau membuat penyakit
tubuh kita, ya potong saja, tidak usah pakai pertimbangan. Saya yang bertanggung jawab. Masih banyak anggota kita yang baik yang perlu diperhatikan serta menantikan untuk diberikan penghargaan. Itu tegas Lutfi. Rupanya ketika karena Kapolda murka, itu kemudian prosesnya disegerakan ini ya. Peristiwa perselingkuhan yang berujung penggerebekan warga itu sebenarnya terjadi pada bulan Februari lalu. Jadi tahun ini juga. Dan pada waktu itu, setelah peristiwa penggerebekan itu, oleh Polres Purworejo, Aziz Lupi disidang secara etik. Dia terbukti telah melakukan perzinahan dengan istri Sertu Anwar itu sebanyak 10 kali dan diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat pada bulan April lalu. Namun sesuai dengan peraturan Kapolri, memang Aziz kemudian berhak mengajukan banding. Nah, proses bandingnya itu yang saat kemarin itu tengah berlangsung dan kemudian beredar video dari Sertu Sanusi dan kemudian bikin geger. Karena itu kemudian hari ini 8 November 2022 dalam sidang banding Aziz Lufi diputuskan dipecat. Setelah dipecat ini dilakukan upacara pelucutan pakaian dinasnya yang langsung dipimpin oleh Kapolres Purworejo AKBP Muhammad Purbaya. Selain dipecat dari Polri, Aziz Lufi juga harus menghadapi proses hukum ini berupa peradilan pidana dan sekarang ini dia menghadapi proses peradilan pidana sebagai orang sipil karena dia sudah dipecat setelah dia 17 tahun mengabdi sebagai polisi. Selain kasus Aziz Lufi, ini internal kepolisian dalam pekan-pekan ini juga dihebohkan dengan perselingkuhan. Ini malah lebih dahsyat lagi nih karena ini ada seorang istri Kapolres Bau-Bau, istrinya AKBP Erwin Pratomo itu diketahui berselingkuh dengan seorang bawahan suaminya nih ya, yakni Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bau-Bau, Ibtu ini Inspektur 1 atau di Kapten ya, Jajat Sudrajat. Istri dari Erwin Pratomo yang bernama Tari itu kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Bayangkari Bau-Bau. Sementara Jaja dan Erwin itu kemudian juga dicopot dari jabatannya dan ditarik ke Polda Sultra. Kabar yang beredar semula ya, istri Erwin ini yang bernama Tari itu digerebek bersama Jajat di sebuah hotel di kota Kedari, Sulawesi Tenggara. Namun kabar itu dibantah oleh Kepala Bidang Propam Polda Sultra, Sulawesi Tenggara, Komisaris Besar Prianto Teguh Nugroho. Kedua perwira Polri itu ditarik ke Polda, kata Kombes Prianto, untuk dimintai klarifikasi karena adanya isu perselingkuhan tersebut. Kasusnya tengah kami dalami, itu ujar Kombes Prianto. Tidak jelas ini mengapa kok AKBP Erwin ikut dicopot ya. Padahal kan kalau dalam kasus ini berarti dia menjadi korban perselingkuhan. Yang ini yang belum ada penjelasan lebih jauh dari Polda Sultra. Nah, kalau ngomongin levelnya Kapolres ini itu kita juga pernah membacakan beberapa waktu yang lalu ada kasus perselingkuhan dan berujung pada pencopotan jabatan. Itu juga menimpa Kapolres Muara Enim Sumatera Selatan, Anjun Komisaris Besar Polisi Aris Rusdianto. Ini peristiwanya pada tanggal 26 Oktober 2022 kemarin ya. Jadi ya belum terlalu lama ya. Saya kira 3 pekan yang lalu itu Aris dimutasi dengan alasan penyegaran. Nah, kasus Aris ini menjadi heboh ini karena melibatkan sejumlah selebgram dan tidak tanggung-tanggung ini ada 2 wanita lain di luar istri sahnya. Nah, belakangan ini Aris kemudian melaporkan balik seorang wanita yang mengaku-ngaku sebagai istrinya karena sebelumnya juga muncul istri sah dari Aris yang mengaku bahwa suaminya tidak punya istri lain selain dia sendiri, cuma satu-satunya itu. Tapi ini menjadi ramai karena kalau melibatkan 2 orang wanita lain itu kan berarti ada 3 wanita, berarti ini cita segi 4 ya, bukan cita segi 3 lagi. Tapi bagaimana kelanjutan kasusnya ini yang masih kita tunggu karena seperti saya sebutkan tadi, Aris itu kemudian melaporkan balik si wanita yang mengaku menjadi istrinya itu. Nah, ini yang soal selingkuhan atasan ini tidak hanya terjadi di Bau-Bau, di Pulau Buru Selatan, Maluku. Ini di Maluku juga, di Maluku ya berarti seorang bintara polisi, nah namanya cuma ada disebut inisialnya saja IS. Itu ditangkap setelah dia dilaporkan menganiaya ya selingkuhannya yang merupakan istri dari seorang atasannya.
Waduh, ngeri banget ini ya. Mereka ternyata berani semua pada para atasannya. Kasus ini terungkap gitu setelah si wanita yang disebutkan menjadi selingkuhannya itu tewas karena kecelakaan, dan kemudian keluarganya melaporkan karena pernah terungkap pernah terjadi penganiayaan pada si perempuan ini. Nah, yang juga bikin heboh itu masih di Maluku. Ini tepatnya di Polres Tual pada tanggal 14 September. Jadi masih belum terlalu lama juga ya ini ya. Yang peristiwa November, kita mundur ke belakang ya. November, Oktober, kemudian September. Tadi peristiwanya ini secara berurut atau dari mulai September, Oktober sampai November itu terjadi berbagai kasus perselingkuhan di internal kepolisian. Yang ini, kalau yang di Maluku di Polres Tual ini malah lebih heboh lagi ini. Seorang polisi wanita, inisialnya NP dan pangkatnya Ibda. Ibda itu inspektor 2 ya. Jadi ini perwira pertama ya. Dilaporkan suaminya yang juga seorang polisi itu pangkatnya Bribka ya, atau Bribda ini, karena perselingkuhan. Nah, tidak tanggung-tanggung Ibda NP yang menjabat sebagai kepala unit Tipikor Polres Tual ini dilaporkan suaminya karena diduga berselingkuh dengan 2 orang anggota polisi, yakni Ibda KR dan Bribka FT. Jadi namanya cuma disingkat begitu saja. Nampaknya pekerjaan rumah Pak Kapolri Listio Sigit saat ini memang sangat berat ya. Selain persoalan adanya klaster bisnis haram, yakni judi online, narkoba, dan mafia tambang, dia juga harus menghadapi persoalan etik. Tadi itu berupa perselingkuhan yang terjadi di kalangan internal kepolisian sendiri maupun dengan pihak luar yang kemudian dilaporkan juga ke kepolisian. Jangan lupa ya, dalam kasus Ferdy Sambo itu juga ada bau-bau skandal seks dan juga perselingkuhan. Kalau versi Sambo dan istrinya, ya pembunuhan berencana terhadap Yosua itu terjadi karena mendiang Brigadir Yosua Huta Barat itu mencoba memperkosa Putri Chandrawati yang ini notabene adalah istri atasannya. Namun versi Kamarudin Simanjuntak, ini pengacara mendiang Brigadir Yosua, justru Yosua ini mengetahui perselingkuhan Ferdy Sambo dengan seorang polwan yang pada waktu itu disebut namanya sebagai si cantik begitu saja. Tetapi di media, apalagi media sosial itu memang beredar foto-foto dari seorang wanita gitu, perwira pertama juga yang disebut-sebut menjadi selingkuhan dari Ferdy Sambo. Mana yang benar? Ya ini saya kira sulit ya untuk membuktikannya karena kan Yosua Huta Barat ini sudah meninggal dunia, dan kalau sudah meninggal dunia itu tentu saksi utamanya ya tinggal Putri Chandrawati. Kemarin ada, kalau Anda mengikuti persidangan dari Brigadir maksud saya kalau pada waktu Barada Richard Eliezer misalnya menampilkan ada saksi yang yakni Susi, itu hakim dan juga jaksa mempertanyakan, agak diragukanlah kesaksiannya. Begitu juga dengan Kuat Ma'ruf, padahal kan kita tahu sebenarnya selain Putri pada waktu peristiwa terjadi di Magelang yang disebut terjadi pelecehan itu tinggal ada Richard Eliezer dan Ricky Rizal, tapi mereka ini tidak ada di tempat karena mereka sedang mengantarkan makanan untuk anak Ferdy Sambo yang sedang sekolah di Sekolah Taruna Nusantara. Sementara yang di rumah itu kan tinggal berempat, Susi, Kuat Ma'ruf, Brigadir Yosua, dan Putri Chandrawati. Nah sekarang Brigadir Yosua sudah meninggal dunia, tinggal saksinya ya Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Susi. Sementara kedua orang ini diragukan kesaksiannya. Dan begitu juga saya kira dengan Putri Sambo ini sulit untuk kesaksiannya untuk kita percaya karena kan dia sendiri sudah terbukti ikut terlibat dalam rekayasa skenario palsu pembunuhan berencana atas Yosua Huta Barat. Jadi ini apa ya? Ini ruwet ya, bagaimana sebenarnya konstruksi. Tapi yang lain saya kira ini karena mereka saksi-saksinya masih berhidup, dan maksud saya dalam kasus-kasus perselingkuhan yang lain ini relatif mudah untuk dibuktikan. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.